Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saudara-saudara anggota Partai Republik di seluruh Indonesia, di Sabah, Sarawak, dan di Malaysia, salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudara, kemarin saya diundang oleh Projamin dalam kapasitas saya selaku Ketua Dewan Penasehat. Kemarin saya buka ratas ke-7 untuk dan atas nama DPP Projamin. Kemudian saya sedikit memberikan sambutan terkait dengan organisasi, terkait dengan perkembangan politik menjelang pemilihan presiden. Saya cerita juga tentang bagaimana Partai Republik yang gagal untuk ikut serta menjadi peserta pemilu. Saya singgung juga tentang Prima yang telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap KPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan diputus Partai Prima dimenangkan gugatannya, yang kemudian KPU dalam hal ini sebagai tergugat mengajukan banding. Dan oleh sebab itu keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belumlah inkrah. Saudara-saudara, hari ini, pagi ini, mungkin saya agak terlambat, jam 4 pagi, saya membaca pemberitaan tentang keputusan Bawaslu terhadap permohonan Partai Prima. Keputusan Bawaslu adalah menyatakan bahwa KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum, artinya menyalahkan KPU, dan kembali memberikan kesempatan 10 kali 24 jam pada Partai Prima. Saudara-saudara, saya heran dengan Bawaslu. Ketika 5 partai, Partai Prima, Partai Republik 1, Partai Republiku, dan kemudian partai yang lain, satu partai yang lain, Parsindo, telah mengajukan permohonan yang sama. Dan kemudian diputus dengan putusan yang kata mantan ketua Bawaslu dikatakan bahwa keputusan itu adalah keputusan yang ogah-ogahan karena hanya diberi kesempatan 1 kali 24 jam. Kemudian sampailah kita ke KPU lagi, ke 5 partai. Kami semua bertungkus lumus melakukan perbaikan, dan kemudian dinyatakan tidak lolos lagi untuk bisa mengikuti verifikasi faktual. Kembali lagi ke Bawaslu, dan dinyatakan oleh Bawaslu bahwa permohonan kami adalah permohonan yang barangkali itu nebis in idem. Permohonan yang sudah pernah diputuskan dan kemudian ditolak, tidak diterima. Kemudian kami beramai-ramai,
secara sendiri-sendiri tentu Partai Republik mengajukan gugatan ke Petun, Partai Prima ke Petun, Partai Republiku, Republik Satu, Parsindo ke Petun, dan putusannya sama, ditolak dengan alasan bahwa gugatan atau objek gugatan tidak ada kaitan sama sekali dengan wewenang Petun untuk memeriksa dan mengadili. Kami merasa bahwa putusan Petun adalah putusan yang mungkin ada question mark, tetapi sudahlah, semuanya sudah berlalu. Kami semua bertekad untuk memperbaiki semua data yang terkait dengan Partai Republik untuk menyongsong kehadiran 2029. Karena sesungguhnya pemilihan umum di Indonesia tidak berakhir di 2024. Masih ada 2029 dan seterusnya dan seterusnya. Kami berikrar bahwa dengan komitmen yang paripurna, kami akan merekrut anggota, kami akan merevitalisasi kepengurusan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada alasan bagi KPU untuk men-TMS-kan pendaftaran Partai Republik di tahun 2027 yang akan datang. Sementara itu, saudara-saudara anggota Partai Republik yang amat saya cintai, dalam perkembangannya Partai Prima kemudian mengajukan gugatan ke MH terhadap kepada KPU. Seperti yang saya sampaikan tadi, diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan amar putusan yang mengagetkan. Tetapi sesungguhnya itu adalah putusan yang biasa saja, karena Pengadilan Negeri atau putusan Pengadilan Negeri adalah putusan judice faksi yang pertama yang dibutuhkan kelanjutan upaya hukum bagi tergugat yang dikalahkan, yakni KPU. Dan kemudian Hasyim Asy'ari, ketua KPU dalam hal ini, dalam melakukan upaya banding, dan kemudian kita akan menunggu upaya banding ada waktu. Kemudian jika salah satu pihak dimenangkan dan atau dikalahkan, maka pihak yang dikalahkan akan melakukan kasasi. Kasasi ada waktu, dan yang namanya pemilihan umum di 2024 terus berjalan. Tidak mungkin terhenti dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sekali lagi karena belum inkrah. Saudara-saudara, yang mengejutkan lagi adalah Partai Prima kemudian mengajukan permohonan ke Bawaslu. Saya tidak tahu apakah ini benar. Saya sudah meminta kepada Saudara Bambang, Saudara Suparmono untuk kembali membaca, untuk melihat dari situs Bawaslu, apakah ada keputusan Bawaslu yang menyatakan bahwa KPU telah dinyatakan bersalah melanggar aturan-aturan administrasi pemilihan umum terhadap Partai Prima, dan kemudian memberikan waktu kepada Partai Prima 10 kali 24 jam untuk memperbaiki data, sehingga kemudian Partai Prima diproses lagi verifikasi administrasinya. Jika dinyatakan lolos, maka dia bisa verifikasi faktual. Jika tidak maksud saya, maka dia akan tetap tidak bisa mengikuti verifikasi faktual, yang kemudian bermakna masih belum bisa mengikuti
pemilihan umum di 2024. Saudara-saudara, persoalannya bukan 10 kali 10 kali 24 jam, 300 hari kali 24 jam misalnya. Itu tidak penting. Karena pada saatnya nanti KPU akan melakukan haknya untuk memverifikasi apakah benar bahwa data-data yang disampaikan oleh Partai Prima adalah data yang akurat sesuai dengan aturan dan atau undang-undang pemilihan umum yang berlaku. Persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah Partai Prima, Partai Republik, Partai Republiku, Partai Republik 1, Parsindo adalah partai-partai yang dinyatakan gagal verifikasi administrasi dan telah mencoba untuk melakukan permohonan kepada Bawaslu. Yang pertama diberi putusan 1 kali 24 jam saja, dan kemudian masuk lagi ke KPU, ditolak lagi, masuk lagi, dinyatakan tidak dapat diterima permohonannya karena sudah pernah diperiksa. Jadi kemudian sekarang ada keputusan 10 kali 24 jam, keputusan yang menyatakan KPU benar-benar bersalah karena melanggar tata tertib administrasi pemilihan umum atau proses pemilihan umum. Inilah question mark-nya. Apakah ini keputusan Bawaslu yang sudah sama dengan aturan yang diberlakukan, atau hanya norak buntek karena mengikuti alur ramainya situasi, karena orang sedang berbicara tentang putusan pengadilan negeri, maka kemudian Bawaslu menerima permohonan. Kalau Bawaslu menerima permohonan, maka hak Partai Republik juga harus sama, karena kasus Prima dan Republik adalah sama. Tadi pagi saya bicara dengan TA Bawaslu, Saudara Arif. Dulu dalam proses pengajuan yang pertama dengan keputusan 1 kali 24 jam kami berbicara. Ada Arif, ada Vence, saya tidak tahu itu, yang menyatakan bahwa akan ada putusan 3 kali 24 jam. Tetapi kemudian kenyataannya 1 kali 24 jam, dan itu pun setelah kita maju kembali dinyatakan itu tidak dapat diterima karena alasan sudah pernah diputus, sudah pernah diperiksa oleh Bawaslu. Ini adalah ketimpangan dari Bawaslu yang perlu dipertanyakan, dan hari ini kami akan mengundang lawyer kami untuk berbicara tentang ini. Kalau perlu kami minta kepada mereka untuk melakukan permohonan yang sama dengan keputusan yang sama. Tentu jika tidak, maka kita akan menggugat Bawaslu dengan gugatan yang hanya Bawaslu sendiri yang tahu. Saudara-saudara anggota Partai Republik yang amat saya cintai, ini adalah tanggung jawab kami dari DPP, terutama kami yang pada saat perbaikan data melakukannya dengan tertib, bertungkus lumus, mengeluarkan waktu dan biaya. Kami ingin mendapatkan hak yang sama, apapun jadinya nanti. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Haleluya.